wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 142 dengan anggota yakni saya sendiri, Nur Anissa, NPM 20009, lalu ada partner saya, Ida Islamia, NPM 20026. Kali ini kita membahas modul 3 yakni fencing. Lalu ada sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini digunakan di seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Lalu ada pemodelan sistem dinamis. Pemodelan merupakan kumpulan aktivitas pembuatan model sebagai landasan pengertian pemodelan diperlukan suatu penelaahan tentang model itu sendiri secara spesifik ditinjau dari pendekatan sistem sebelum sampai pada tahap pemodelan. Perlu diketahui lebih dulu jenis dan klasifikasi model-model secara terperinci. Model juga dikategorikan dalam 3 macam model, yaitu model statis komparatif, dan model dinamis. Lalu ada jenis model. Yang pertama ada model ikonik, adalah perwakilan fisik dari beberapa hal baik dalam bentuk ideal ataupun dalam skala yang berbeda. Lalu ada model analog, banyak berkesesuaian dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan kelas-kelas yang berbeda. Lalu ada format model, simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Jenis model simbolik yang umum dipakai adalah suatu persamaan. Lalu ada software fencing. Nah, fencing merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fencing menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam menghubungkan model simulasi causal loop diagram atau diagram stock and flow. Dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah, keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Selanjutnya ada speed kasus. Nah, pada penelitian ini melakukan penelitian pada model simulasi sistem dinamik produksi beras yang terjadi dalam perum Bulog dengan menggunakan causal loop diagram dan stock and flow diagram dengan beberapa skenario yang akan dipilih. Data yang dibutuhkan yakni ada persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, jumlah permintaan beras, luas lahan sawah, tanah subur, pengairan sawah, ketersediaan padi, dan penyakit. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan menggunakan software oleh teman saya. Membuat causal loop diagram dengan pertama kita model initial time-nya itu awal tahun, kita membuat simulasinya di 2022. Final time-nya kita ambil 2027. Lalu units for time-nya kita ganti menjadi year. Klik OK. Selanjutnya kita buat causal diagram mengenai ketersediaan padi dengan variabel lalu kita buat variabel-variabelnya yang mempengaruhi ketersediaan padinya. Luas lahan di hasil panen, ada tanah subur, dan ada pengairan atau irigasi. Nah, terus di variabel selanjutnya ada gagal panen.
yaitu cuaca buruk sama hama dan nah, setelah dibuat variabelnya, kita hubungkan dengan arrow, dimana ini taruh ke sini, ini juga ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, lalu di panahnya ini kita klik kanan, disesuaikan apakah sifatnya positif atau negatif. Positif. Lalu ini positif. Positif. Ini ke sini negatif karena permintaan biasanya akan berpengaruh dengan banyaknya ketersediaan padi. Karena penurunan pasti negatif dan peningkatan positif. Nah, kalau panen positif, ini negatif. Nah, setelah selesai membuat causal diagram, kita akan beralih ke stock flow diagram. Ini kita save terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan membuat simulasi tentang stock flow diagram. Dengan initial time-nya kita ganti 2022 dan final time-nya kita ganti 2027. Dengan unit support time-nya kita ganti tahun. Lalu kita buat di sini variabel jumlah permintaan, dan di sini ada ketersediaan bahan baku beras, yaitu padi. Nah, di dalam jumlah permintaan ini terdapat peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Kita buat dengan rate. Nah, ini peningkatan permintaan, lalu ada penurunan permintaan. Nah, di dalam peningkatan permintaan ini terdapat persentase peningkatan. Dan di penurunan ada persentase penurunan yang akan kita hubungkan dengan arrow. Nah, lalu di ketersediaan padi ini ada hasil panen dan gagal panennya. Dan gagal panen. Di dalam hasil panen ini ada beberapa variabel. Yang pertama
luas lahan sawahnya, lalu ada kesuburan tanah, dan lalu ada irigasi atau pengairan sawah. Lalu di gagal panen ada hama dan penyakit, terus ada cuaca. Kemudian kita hubungkan nah setelah itu pada jumlah permintaan di persentase peningkatan, kita klik equation-nya, unitsnya kan persentase, berarti kan persen unitsnya. Nah di equation-nya kita ganti 0,1, lalu klik OK. Terus persentase penurunan equation-nya kita ganti, ini isi dulu persen, diganti 0,5. Kita klik OK. Lalu di peningkatan permintaan ini equation-nya yaitu unitsnya ton, equation-nya peningkat presentase ini kan peningkatan, berarti peningkatan dikali 1000. Klik OK. Terus di penurunan permintaan equation-nya kita ganti ton presentase penurunan dikali 1000. Oke, lalu di jumlah permintaannya equation-nya itu peningkatan permintaan unitsnya ton, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Tadi namanya tipe peningkatan permintaan. Nah, initial value-nya kita isi 2010. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya pada luas lahan sawah, equation-nya kita ganti 0,5 dikali 2010. Lalu klik OK. Di tanah subur, equation-nya 0,3 dikali 1010. Lalu di pengairan sawah, equation-nya kita ganti 0,2 dikali 1010. Lalu di hama dan penyakit ini equation-nya kita ganti 0 ini tadi ganti 0,6 dikali 26. Dan cuaca buruk equation-nya kita ganti 0,4 dikali 26. Lalu di hasil panen ini rumusnya di equation hasil panen
kita masukkan semua luas lahan. Luas lahan sawah ditambah tanah subur ditambah pengolahan sawah. Kamu klik OK. Di gagal panen, equation-nya hama dan penyakit ditambah cuaca buruk. Kamu klik OK. Nah, lalu di ketersediaan bahan bakunya ini equation-nya kita isi hasil panen dikurangi gagal panen dikurangi lagi sama jumlah permintaan dengan inisial value-nya 2010. Kita klik OK. Nah, setelah selesai kita isi equation-nya, lalu kita Ctrl A, simulate, terus kita klik yes, lalu Ctrl A lagi untuk mengecek hasil grafik dari tadi. Didapatkan bahwa ketersediaan padi setelah mengalami penurunan akan mengalami peningkatan. Ini termasuk dengan skenario 1. Nah, jika ingin melihat nilainya, kita klik tabelnya. Kan di ketersediaan padi akan mengalami penurunan lalu peningkatan. Nah, selanjutnya kita menuju ke skenario 2. Pada skenario 2 ini yang diganti di persentase peningkatan 0,1 diganti dengan 0,4. Nah, pada skenario 2 ini ketersediaan padi mengalami penurunan dengan jumlah permintaan juga mengalami penurunan. Dengan nilainya sebagai berikut. Mengalami penurunan di ketersediaan padi. Lalu di skenario 3 nilai persentase penurunannya di equation-nya 0,5 diganti dengan 0,7. Kita simulate, lalu kita cek grafiknya. Nah, didapatkan ketersediaan padi setelah mengalami penurunan akan mengalami kenaikan dengan jumlah permintaan mengalami penurunan. Jika kita lihat nilainya, nah memang benar ketersediaan padi mengalami penurunan lalu mengalami peningkatan. Setelah itu pada skenario 4 di pengairan sawah ini equation-nya angka 2010 kita ganti dengan angka 3010. Lalu kita klik OK. Lalu kita cek grafiknya. Ketersediaan padi mengalami penurunan dan peningkatan dengan jumlah permintaan mengalami penurunan. Lalu kita lihat nilainya mengalami penurunan dan mengalami peningkatan dengan jumlah permintaan mengalami penurunan. Nah, nilai ketersediaan padi ini akan dimasukkan ke dalam tabel simulasi dan dilakukan perhitungan manual selanjutnya. Terima kasih telah menonton presentase mengenai simulasi program dinamik
produksi beras dari Perum Bulog. Nah, setelah tadi dilakukan pemaparan studi kasus menggunakan software Vensim, kali ini kita akan membahas analisa outputnya. Nah, setelah dilakukan analisis data pada software Vensim, maka didapatkan analisis sebagai berikut. Untuk skenario pertama, ketersediaan padi akan mengalami penurunan pada selang waktu 2 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2024, dan mengalami peningkatan pada selang waktu 3 tahun, dari tahun 2025 sampai tahun 2027. Nah, untuk ketersediaan padi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2010 karung. Ketersediaan padi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.400, 2024 yaitu sebesar 1.290 karung. Ketersediaan padi pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.530 karung. Ketersediaan padi pada tahun 2026 yaitu sebesar 2.170 karung. Ketersediaan padi pada tahun 2027 yaitu sebesar 3.210 karung. Untuk skenario kedua, penurunan permintaan akan menyebabkan ketersediaan padi mengalami penurunan pula pada selang waktu 5 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Untuk ketersediaan padi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2010 karung, ketersediaan padi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.400 karung, untuk tahun 2024 sebesar 990 karung, tahun 2025 sebesar 630 karung, 2026 sebesar 370 karung, dan pada tahun 2027 sebesar 210 karung. Nah, untuk skenario ketiga, penurunan permintaan akan menyebabkan ketersediaan padi penurunan pada selang waktu 2 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2024, dan mengalami peningkatan pada selang waktu 3 tahun, dari tahun 2025 sampai tahun 2027. Nah, untuk ketersediaan padi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2010 karung, 2023 sebesar 1.450 karung, 4 sebesar 1.190 karung, pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.230 karung, tahun 2026 sebesar 1.570 karung, dan pada tahun 2027 sebesar 2.210 karung. Untuk skenario keempat, penurunan permintaan akan menyebabkan ketersediaan padi mengalami penurunan pada selang waktu 2 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2024, dan mengalami peningkatan pada selang waktu 3 tahun, dari tahun 2025 sampai tahun 2027. Untuk ketersediaan padi pada tahun 2022, yakni sebesar pada tahun 2024 sebesar 1.590 karung, pada tahun 2025 sebesar 1.830 karung, pada tahun 2026 sebesar 2.370 karung, dan pada tahun 2027 sebesar 3.210 karung. Nah, dari semua skenario yang telah diuji, terdapat 3 skenario. Pada skenario pertama, ketiga, dan keempat mendapatkan hasil bahwa ketersediaan padi akan mengalami penurunan pada rentang waktu 2 tahun, yaitu tahun 2023 sampai tahun 2024, dan mengalami peningkatan pada rentang 2025 sampai tahun 2027. Dan terdapat satu skenario pada skenario kedua mendapatkan hasil bahwa ketersediaan padi akan mengalami penurunan pada rentang waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2023 sampai 2027. Nah, dari semua skenario akan dipilih skenario keempat, yaitu penurunan ketersediaan padi pada tahun 2023 sampai 2024, dan peningkatan ketersediaan padi pada tahun 2025 sampai 2027. Nah, skenario ini dipilih karena pada tahun 2027, Perum Bulog masih bisa melakukan produksi yaitu sebesar 3.210 karung beras. Skenario keempat ini juga mengalami peningkatan produksi ketersediaan padi paling banyak dari tahun ke tahun. Nah, untuk kesimpulannya yakni perusahaan Perum Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik pangan untuk memproduksi beras, melakukan penelitian tentang ketersediaan padi yang akan dilakukan pada 5 tahun mendatang. Nah, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, verifikasi, dan validasi, hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan 4 skenario yang diolah dengan menggunakan software Vensim, maka dipilih skenario keempat, yaitu tentang peningkatan ketersediaan padi. Nah, untuk skenario ini dipilih karena memiliki tingkat peningkatan produksi ketersediaan padi paling banyak dari tahun ke tahun. Nah, untuk validasi data dinyatakan valid karena persentase error rata-rata data empiris yaitu 4,2% dan persentase error standar deviasi yaitu sebesar 0,3%. Memiliki persentase error di bawah 5%. Karena data valid, maka sistem simulasi ini bisa digunakan secara real pada perusahaan Perum Bulog.
Nah, saran untuk peneliti selanjutnya yakni dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan dengan menggunakan beberapa software lainnya untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Nah, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa.